Kaifa as-sabilu ila wisalihi. Kaifa as-sabilu ila wisalihi. Faqad asbata anna la ghayra siwa wa syai'ul wahid la yasil ila nafsih. Ini pertanyaan cukup menggelitik ya. Bagaimana jalan untuk sampai ya, untuk sampai kepada Allah, untuk bersambung kepadanya, sedangkan engkau telah menetapkan asbatta ya, engkau telah menetapkan bahwa tidak ada yang lain selainnya, dan sesuatu yang tunggal itu tidak bersambung kepada dirinya sendiri. Fal jawabu la syakka annahu fil haqiqati la wasla wa la fasla. Siapa yang mengatakan sambung? Gitu. Dan siapa yang mengatakan putus? Hatta kita berkata tentang dekat kepada Allah, tidak bisa diukur dekat itu dengan berapa jarak renggangnya dan berapa jarak nyambungnya, nggak ada ukurannya. Oleh karena itu mereka orang-orang sufi sejak awal menjelaskan, sebagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk itu sarananya ya, adalah nur, cahaya. Kalau misalnya saya sering mengumpamakan senter ya, yang pakai baterai senter itu, maka ada sinar bulat di dinding gitu kan. Kalau misalnya saya nyalakan senter itu, maka ada bulat. Ketika baterai ini saya gerakkan ke bawah, maka yang bulat itu akan ke bawah, ke atas akan ke atas gitu. Dekat sangat itu, tapi tidak dapat diukur jaraknya berapa dekat jarak ya, sehingga kalau suara mungkin sampai di sana ada gelombang yang menempuh jarak gitu. Sehingga suara mungkin sampai di telinga orang jauh ya, itu sedikit terlambat gitu, karena dia melalui jarak gitu. Tapi kalau cahaya tidak. Nah maka pada hakikatnya la wasla wala fasla, tidak ada persambungan dan tidak ada perpisahan. Wala bu'da wala kurba, tidak ada jauh dan tidak ada dekat ya. Kalau kita mengukurnya dengan ukuran jauh dekat yang kita gunakan di alam ini. Hatta cahaya ya, mereka mendapatkan cahaya tajalli itu pun bukan cahaya ini, bukan cahaya materi seperti ini. Li'annahu la yumkinu al-wisalu illa baina isnain, karena sesuatu yang bersambung hanyalah antara dua perkara. Fa in lam yakun illa wahid fala wasla wala fasl. Kalau hanya ada satu, jika hanya ada satu maka tidak ada sambungan, tidak ada pisahan. Fa innal wisal yahtaju ila isnain mutasawiyain fahuma syabahan. Dan sesungguhnya persambungan itu juga memerlukan kepada dua perkara yang sama dan keduanya serupa. Ya. Kalau tidak sama maka tidak bersambung. Gitu. Wa in kana ghaira mutasawiyain fahuma diddan. Jika tidak serupa keduanya maka berarti berlawanan. Wa huwa ta'ala munazzahun an yakuna lahu did au nid. Sedangkan Allah Maha Suci dari memiliki perlawanan dan tandingan. Fal wisal fi ghairil wisal, persambungan tanpa persambungan. Artinya bersambung kepada Allah tanpa ada persambungan. Wal qurbu bi ghairil qurbi, dekat kepada Allah ya, tanpa ada ukuran dekat. Wal bu'du bi ghairil bu'di, dan juga
jauh dari Allah tanpa ada kejauhan. Fayakunu waslun bila waslin wa qurbun bila qurbin wa bu'dun bila bu'din. Berarti nyambung sampai kepada Allah tanpa persambungan, dekat tanpa kedekatan, jauh tanpa penjauhan. Fa in qila, kalau ada lagi yang bertanya, fahimnal wasla bila waslin. Oke, sambung tanpa ada sambungan. Kami paham. Fama ma'nal qurbu bila qurbin wal bu'du bila bu'din. Ya. Kalau jawab, maka jawabnya a'ni annaka fi awanil qurbi wal bu'di lam takun syai'an siwa. Walakinnaka lam ta'rif, walakinnaka lam takun 'arifan bi nafsika wa lam ta'lam annaka huwa bila anta. Fama tawassalta ila Allah ta'ala ya arabta nafsaka fil wujudi hurufil irfan. Alimta annaka kunta iyyah wa ma kunta ta'rifu qabla annaka huwa aw ghairuh fa idza hasala al-irfan alimta annaka arabta Allah billahi la bi nafsik. Apa maksud dekat tanpa kedekatan dan jauh tanpa kejauhan? Jawabnya yakni bahwa engkau pada saat-saat dekat dan jauh, engkau bukan sesuatu selain Allah. Namun engkau tidak mengenal dirimu, itu saja. Antara tidak mengenal dan mengenal, bukan itu disebut jauh dan ini disebut dekat. Maka jauh dekat bukan ada jarak penjauhan dan dekat bukan ada jarak kedekatan. Tetapi ketika engkau tidak mengenal dirimu, dan engkau tidak tahu bahwa engkau itu dia, ya, tapi itu dia juga dia tanpa engkau sama sekali. Ya. Nah, bila mana engkau bersambung kepada Allah, yaitu engkau mengenal dirimu, ini pun mengenalnya tanpa ada kata mengenal. Bukan kita yang mengenal, ya. Tapi Allah yang mengenalkan. Karena kalau masih tauhid ini ada pihak sisi kitanya, nggak jadi tauhid. Itu yang terjebak pada tauhid teori itu, tauhid akal itu. Karena dia memandang, ya, memang itu pandangan akal, memandang bahwa aku mengenalmu, gitu. Ya. Nah itu berarti apa? Masih ada kata mengenal. Maka engkau telah mengetahui bahwa engkau dahulu itu adalah dia, dan engkau sebelumnya tidak mengetahui bahwa engkau itu dia atau selain dia, selain Allah. Nah, ketika telah memperoleh makrifat, irfan, engkau mengetahui bahwa engkau mengenal Allah dengan Allah, bukan dengan dirimu. Setelah dia mendapatkan makrifat itu, baru mengenal itu ternyata bukan dengan akalku, dengan aku, tapi dengan Allah. Itulah araftu rabbi bi rabbi. Ya. Orang mereka itu ketika makrifat terkejut. Kan kita dari awal berbaiat, dari awal berzikir, dari awal mujahadah, dari awal melawan nafsu. Itu upaya kita, kan? Ya. Dari awal kita bersusah payah, jatuh bangun. Maka orang sufi melukiskan persoalan tauhid dalam pandangan sufi itu adalah perjalanan yang penuh derai air mata, keletihan, kejatuhan, dan itu mereka ungkapkannya begitu. Tetapi ketika makrifat terkejut bahwa makrifat artinya dia mengenal dirinya, mengenal Allah, dan mengenal semua fenomena ketuhanan itu bukan dari dia. Makrifat itu sendiri memberitahu bahwa makrifat itu adalah makrifat Allah. Tahu itu tahu Allah, bukan tahu dia. Disitulah hilang ananiyah, fana, gitu. Nah, selama belum mencapai itu masih ada bagian sedikit aku, gitu.
seberapa sisa pengakuan aku, berarti sebesar itulah cahaya ma'rifat yang masuk ke dalam diri kita. Nah, makin dekat, nah disitulah kata dekat, dan begitulah kata jauh. Kata sambung, kata dekat, kata pisah, kata jauh, semuanya bersifat maknawi hakiki, bukan maddi, bukan materi. Dan ini tidak dapat dirasakan oleh mereka. Ya, kata mereka, ya kan orang-orang sufi mengatakan ini tidak dirasakan oleh selain yang mereka rasakan, dapatkan. Nah, baru engkau mengenal Allah dengan Allah, bukan dengan dirimu. Itu engkau mengetahui itu. Ya. Itu sebab Imam Al-Junaidi mengatakan wujudu jahlika inda qiyami ilmihi. Ketika berdiri ilmu Allah di dalam diri kita, maka kita merasakan jahil. Makanya itu dikatakan adamul idrak. Ya. Tidak tercapai itu tercapai. Gitu. Kalau ada masih pengakuan saya tercapai, itu masih akal. Dan itulah yang terjebak tauhid salafiyah, sehingga ketika ada orang ke kuburan syirik. Karena dia memandang bahwa orang yang mentauhidkan bukan Allah. Ya. Maka dikatakan ma wahadal wahid illa fahuwa lahid, katanya. Siapa yang berani, siapa yang bisa mentauhidkan Allah, ya, maka dia adalah ateis. Karena tidak ada yang mentauhidkan yang maha tunggal melainkan dia sendiri yang tunggal. Misalu dzalik, ini contohnya, ini sudah contohnya. Hab bima'na annaka la ta'rif bi anna ismaka mahmud aw musammaka mahmud fa innal isma wal musamma fil haqiqati wahid wa tazunnu anna ismaka Muhammad wa ba'da ahyan arafta annaka mahmud fa wujuduka baqin wa ismu Muhammad wa musamma al mahmud irtafa'a anka bi ma'rifatika nafsak fa annaka mahmud wa lam takun Muhammadan illa bil fana'i an nafsik li anna al fana'i yakunu ba'da isbati wujudi ma siwa wa ma asbata wujuda ma siwahu faqad asyraka bihi tabaraka wa ta'ala fama naqasa minal mahmudi syai'un wala mahmudun paniya fil mahmud wala muhammadun paniya fil mahmud wala dakhla fihi wala muhammada paniya fil mahmud wala dakhla fihi wala kharaja minhu wala halla mahmudu fi muhammadin fabadama uripal mahmudu nafsahu arafal mahmudu nafsahu annahu mahmud la muhammad arafa nafsahu bi nafsi la bi muhammad li anna muhammadan ma kana fa kaifa ya'rifu bihi syai'an kaina. Nah, contohnya anggap saja bahwa engkau tidak mengenal bahwa namamu Mahmud dan engkau dinamakan Mahmud sebenarnya, karena nama dengan yang punya nama pada hakikatnya satu. Ya. Sedangkan engkau menyangka bahwa namamu itu Muhammad. Ya. Padahal namanya Mahmud. Ya. Ada orang hilang ingatan lah. Ditanya siapa namanya? Muhammad. Padahal namanya Mahmud. Gitu. Setelah beberapa ketika engkau mengetahui bahwa engkau itu Mahmud, maka wujudmu kekal. Meskipun sekarang tidak Muhammad. Ya. Yang dia menyangka bahwa dia Muhammad ternyata Mahmud. Ketika dia tahu Mahmud, ya, maka wujudmu kekal. Sedangkan nama Muhammad dan yang dinamakan Mahmud itu hilang darimu. Oh, berarti yang dia menyangka Mahmud padahal Muhammad, begitu dia tahu Muhammad, Mahmud hilang. Ya, bukannya ada, bukannya masuk ke Muhammad. Ya. Ini Mahmud dengan Muhammad kayaknya hampir sama gitu. Ya. Saya menyangka diri saya Muhammad, padahal Rahim. Hilang ingatan saya kan, atau nggak kenal hilang ingatan atau apa? Ya, saya menyebut Muhammad, padahal nama saya Rahim. Ya. Lama kelamaan saya tahu ternyata saya Rahim.
bukan Muhammad. Ya. Bukan berarti bahwa Muhammad itu hilang. Setelah saya tahu rahim, dia orang yang sama juga. Ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Ternyata saya ana haq gitu. Ana haq. Ya. Awalnya menyangka bahwa kita mustaqilun fil wujud, independen. Ada. Ternyata tidak ada. Bukan berarti yang kita sangka dulu kita ada, kemudian kita tahu bahwa kita tidak ada. Ada yang pertama masuk kepada ada yang kedua, tidak. Ya. Atau ada yang pertama kita hilangkan, memang tidak ada, cuman kita tidak tahu. Itu saja. Mana Muhammad? Setelah kita tahu, setelah aku tahu bahwa aku rahim, mana Muhammad? Ya memang tidak ada. Yang ada adalah rahim. Gitu. Cuman dulu saya menyangka bahwa saya Muhammad. Bukan berarti wujud Muhammad telah berpindah menjadi wujud rahim. Tidak. Karena kita tidak tahu. Itulah dekat, itulah nyampe, itulah bersambung seperti itu. Ya. Maka sedangkan nama Muhammad dan yang dinamakan Mahmud itu hilang darimu dengan sebab pengenalanmu kepada dirimu bahwa engkau adalah Mahmud. Tidak, tidaklah nama Muhammad melainkan sebab fana dari dirimu. Ternyata nama saya Muhammad. Ya. Kenapa? Karena nama Mahmud sudah fana, sudah hilang. Dari aku baru tahu kalau saya itu Muhammad bukan Mahmud. Kan fana. Jadi tidak perlu dipanakan, memang fana tadinya. Ya, kullu syai'in halik. Ya, selain Allah enggak ada illa wajha. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Gitu. Cuman kita tidak tahu. Karena fana itu terjadi setelah ada penetapan wujud selainnya. Kalau kita perlu fana, berarti kita telah menetapkan ada sebelumnya. Ini diulang lagi. Dan barang siapa yang telah menetapkan wujud selainnya, maka dia telah menyekutukannya. Ya. Ini pengulangan. Berarti tidaklah Mahmud itu berkurang sama sekali. Tidak juga Muhammad fana ke dalam Mahmud tersebut. Ya. Seperti yang kita jelaskan. Ya. Bukan karena kita mengenal bahwa aku ini Muhammad bukan Mahmud, lalu Mahmud jadi berkurang. Memang nggak ada. Ya. Makanya nggak ada separuh kita separuh Allah, tidak ada. Tidak di dalamnya dan tidak di luarnya. Bukan Allah di dalamnya atau Allah di luar kita, juga tidak. Dan tidak juga Mahmud masuk ke dalam Muhammad. Kemudian setelah Mahmud itu mengenal dirinya bahwa dia Mahmud, bahwa dia Muhammad bukan Mahmud, maka dia mengenal dirinya dengan dirinya, bukan dengan Muhammad, karena Muhammad tidak ada. Bagaimana dia mengenal sesuatu yang ada dengannya, dengan yang tidak ada? Ya. Ketika tadi saya mengenal, oh saya Rahim, bukan saya mengenal Rahim ini dengan sebab Muhammad, tidak. Saya mengenal Rahim dengan Rahim, gitu. Karena memang saya Rahim bukan Muhammad. Bagaimana mengenal yang ada dengan tidak ada? Ya. Bagaimana kita mengenal Allah wong kita tidak ada? Kita aja dari Allah, maka mengenal pun dari Allah. Ya. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Nah, maka orang sufi menyatakan bahwa wujudmu adalah dosa besar. Gitu. Bahkan ada ilustrasi dari Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi. Dia mengatakan bahwasanya Allah tajalla binafsihi min nafsihi li nafsihi. Allah tajalli dari dirinya dengan dirinya untuk dirinya, karena tidak ada selain dirinya. Ya. La wujuda siwa nafsihi. Nah, sekarang kita lihat diri kita sebagai satu surah, sebagai satu contoh. Kita ada zat, ya, ada sifat, ada pengetahuan, dan ada perbuatan, action. Dan ada hasil karya perbuatan kita, infial. Maka ada 4 tartib itu: zat, sifat, fiil, dan infial, karya. Nah,
ini saya ciptakan, dia tidak menciptakan dirinya sendiri, maka saya yang menciptakan ini. Kalau dia mengaku bahwa dia menciptakan diri sendiri, berarti dia durhaka dengan saya ini. Begitu. Nah maka Al-Quran juga menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Allah menciptakanmu. Ini apabila mu ini zat dan sifat pastinya. Ya. Wa ma ta'malun, ya. Zat, sifat dan fi'il, karena diri itu ya tergabung 3 tartib itu, 3 tahap itu. Dirinya, sifatnya, dan perbuatannya. Itu disebut dirimu. Wa ma ta'malun, dan karyamu. Ya. Kita sekarang ini dia berkarya bikin rumah. Kata Allah, kamu, wujudmu, sifatmu, perbuatanmu, dan hasil karyamu itu karyaku. Aku zat, sifat, fi'il, dan ini karyaku, lengkap dengan surahku. Maka Al-Insan suratul Haq. Maka dikatakan oleh hadis, innallaha khalaqa adama ala suratillah, ala suratir rahman. Itu ayat hadisnya juga suratir rahman tuh, bukan suratillah tuh. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam rupa Rahman. Kenapa Rahman? Karena Rahman penciptaan alam. Ya, Allah terdiri daripada zat, sifat, dan af'al. Ya. Lalu siapa karyanya, karya perbuatan Allah ini? Insan. Dan insan juga terdiri daripada zat, sifat, dan af'al. Dan manusia juga punya karya juga. Apalah karyanya? Banyak. Nah, kamu dan karyamu itu karya Allah. Keluar dari fi'il dan sifat dan Allah. Nah, inilah innallaha khalaqa Adam ala surati. Lihat. Ini Adam sama surahnya dengan Allah. Seolah-olah surah itu kan kerangka ya. Tartibnya. Itu. Nah, ini. Artinya apabila Allah ingin, maka terjadi di sini. Ya, nah, inilah kesempurnaan fisik manusia, inilah yang membuat dia itu mengaku independen. Karena manusia sempurna, maka dia perlu setan untuk menyadarkan dirinya. Dan Allah sudah ciptakan lengkap. Ya. Jangan marah-marah dengan iblis itu. Ya. Nah, ini agar apa? Agar dia tidak merasa sempurna. Makanya kan al-kibriya uridai, gitu. Ya. Keakuan itu adalah milikku. Maka la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Gitu. Nah, ketika sebenarnya Allah menyatakan dirinya dalam bentuk ini, sehingga kita berkarya. Ketika kita melakukan, kita mengaku diri kita, disitulah dosa wujud. Dan sebetulnya jangankan orang berbuat baik dan dia syirik, ya, jangankan dia berbuat buruk itu salah, berbuat baik pun ketika dia melihat wujudnya, maka itu salah. Nah, maka itu sebabnya orang sufi menyusun dosa itu bertahap. Dan kita sering mendengar ungkapan mereka, kita ini kalau belum melakukan dosa besar, rasanya belum berdosa. Tapi kalau kita sholat tidak ingat Allah, itu rasanya wali. Ya, kita kan sholat berapa kali sholat, nggak ada ingat Allah itu. Ya, tapi ngakunya soleh betul. Gitu. Itu sebab kalau tidak dikatakan soleh marah. Ya, nah karena masih syirik, gitu. Dan di dalam tauhid tauhid matan arsalan, ya. Tauhid Syekh Al-Arsalan, ya. Apa mula-mula
ucapan dia dalam kitab tauhid dia itu apa? Kulluka syirkun khafi. Apa kulluka? Yani zatuka wa sifatuka wa af'aluka wa anfi'aluka. Itu adalah saingan Allah yang kamu tidak rasa. Kulluka syirkun khafi. Kita menyangka kalau orang syirik kepada sesuatu di luar, ada kekuatan luar yang menekan kita untuk disembah. Tidak ada. Tapi nafsu. Wong patung nggak berbuat apa-apa ya. Ya. Patung memang menodong kita sembah. Tidak. Lagi arwah yang nggak kelihatan disembah. Ya. Api karena wibawanya panas. Ya. Tidak ada yang meminta, tapi nafsu. Gitu. Orang nggak menyembah patung, nggak menyembah arwah juga tetap kalau tidak makrifat masih menyembah dirinya. Ya. Nah maka jika yang menjadi fa'ilnya, nah ini berarti siapa fa'il pelaku hakiki? Allah, bukan dia. Nah jika perbuatan orang kita akui, marah nggak orangnya? Ya sudah. Dan jika sudah ada fa'ilnya, pelakunya yang mengurus, ngapain kita urus? Ya. Dan itu namanya tadbir. Ya. Kalau tidak ada Imam Ibn Athaillah itu, Thariqat Saziliyah kehilangan catatan manhaj Saziliyah. Tapi Imam Ibn Athaillah menulis manhaj, ya, diungkap dalam bentuk hikmah-hikmah di dalam kitab Hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari. Bahwa hikmah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu bicara tentang isqatut tadbir sebetulnya. Ya. Tidak iktimat kepada amal dan menggugurkan tadbir. Ya. Adalah ajaran tauhid ini. Ya, kena manhaj Saziliyah itu adalah manhaj asyuhud, yakni isqatut tadbir, ya, yang paling mencolok, ya, manhaj as-sair, manhaj at-tariq ila Allah di dalam Saziliyah itu isqatut tadbir. Ya, mula-mula sudah begitu. Ya, maka di dalam Thariqat Saziliyah itu kita tidak akan mendengar dari mereka para mursyidnya menyuruh kita beramal, ya, tapi menyuruh hatimu menghadap ke Allah. Selesai. Adapun tarekat lain, ya, beramal, baru kemudian menyuruh isqat. Nah, tarekat Saziliyah memulai dari metode yang terakhir dalam tarekat yang lain. Maka dikatakan nihayatuhum bidayatuna. Dan itu bau sekali itu metode itu dalam hikmah-hikmah Imam Ibn Athaillah Sakandari. Faizan al-arif wal ma'ruf wahid, baru al-abid wal ma'bud wahid, wal muhib wal mahbub wahid. Ya. Dan lihat Imam Ibn Arabi menjelaskan konsep cinta, bahwa tidak ada cinta kepada orang lain, cinta kepada diri. Berarti al-muhib pencinta, wal mahbub dan kekasihnya wahid adalah dia. Ya, adapun ada di depan dia seorang perempuan, itu adalah keinginan yang dikhayalkan ada pada orang itu. Makanya ketika ternyata setelah menikahi tidak ada, menyesal dia itu. Kelihatan lembut mula-mulanya, ternyata ya seperti mak lampir katanya kan gitu. Ya, karena memang tidak salah, mau itu dia diri sendiri kok. Gitu.
Dan kita tidak perlu marah, kenapa kamu seperti itu? Loh, kenapa? Ya. Tidak akan tahu dia kenapa dia begitu, karena itulah jelmaannya begitu. Nah, itulah fana tuh. Jadi fana itu bukan ekstasi yang mabok, bukan. Fana itu justru dia berada dalam tingkat kesadaran yang paling tinggi bahwa dia tidak ada. Jadi tidak perlu dia komplain, protes, menyesal, menyalahkan, tidak ada. Siapa yang disalahkan? Dan nggak ada yang salah di muka bumi ini, semuanya kehendak Allah. Itu sebab ukuran salah itu syariat, itu ibadah. Maka kita tidak boleh kita melihat orang salah, melanggar, kita benci bukan main, itu nafsu. Apa urusannya dengan benci? Karena dia soleh, jadi benci sekali. La haula wala. Kalau dibalik hatinya oleh Allah dia yang menjadi kufur, tidak ada yang menghalanginya. Ya. Wal wasil wal mausul wahid wal ra'i wal mar'a wahid fal 'arif sifatuhu wal ma'ruf dzatuhu. Jika zat itu Muhammad, Allah, maka sifat itu Muhammad. Bukan independen. Itu menunjukkan ketauhidan. Ya. Saya gara-gara menerangkan itu, nah gara-garanya Pak adminnya memotongnya itu terlalu tipis. Ya, dikirim ke TikTok, habis saya dibully. Ya, dikira saya sufi Wahabi karena menjelaskan zat itu Allah, Muhammad itu sifat, berbeda dengan cara orang. Bukan kata saya ini, kata Al-Imam Ibn Arabi. Dan ya. Maka jangan baca, coba-coba dipahami di sini. Mentah lagi. Wal wasil sifatuhu wal mausul dzatuhu was sifat wal mausuf wahid. Hadza bayanu man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Inilah penjelasan tentang man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Makanya ketika ulama ditanya oleh orang umum, apa artinya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah? Jawabannya yang paling dekat dengan akal. Barang siapa yang tahu bahwa dia lemah, maka dia tahu bahwa Allah kuat. Ya. Karena kalau dijelaskan barang siapa yang tahu bahwa dia tidak ada, dia tahu bahwa yang ada hanya Allah, nanti nggak paham. Ya, mulai dari situ. Ya. Karena begini, kalaupun kita tidak mengaji ini, ya, tetapi dia jujur ingin Allah dan kemudian sampai kepada ma'rifat, ya, semua yang dikatakan itulah jiwanya. Makanya ada perumpamaan seperti orang yang menikah dan dia melakukan satu hubungan di malam pengantin baru. Lalu dia membaca buku teori hubungan intim ketika malam pengantin baru. Dia ketika membaca dia ketawa. Kenapa? Ini cerita aku. Mungkin kalau yang aslinya, ini ada kurang satu nih caranya kan gitu, ya, gitu. Maka ketika Imam Ibn Arabi menulis kitab Tahzibul Akhlaq, dia minta maaf kepada para arifin. Aku menceritakan tentang dirimu, katanya gitu. Kalau ada yang kurang, ampunkan aku dan tolong sempurnakan. Buku ini aku berikan kepada para penuntut, para pemula, ya, agar mereka tahu tentang dirimu, katanya gitu. Nah, itu juga yang Imam Ibn Arabi katakan ketika orang menjadi sempurna dan digelari wali misalnya, digelari arifin atau wasilin, maka sosok ini bagi yang belum memiliki, belum sampai, maka itu seperti, bahkan bukan seperti, memang ya, real bagi dirinya itu adalah khayal. Seperti orang belum menikah,
mencoba untuk bersenyawa dengan kenikmatan di malam-malam itu khayal. Bagi dia khayal karena belum wujud, tapi bila sudah jadi pengantin baru ya. Atau perumpamaan seperti anak melihat ayah, kan sifat ayah belum bertajasud ya. Ngelihat ayah dimarah emaknya kan diam saja. Apa kata anak lelakinya? Bodoh ayah itu, takut perempuan. Dimarah emak diam saja, goblok betul ya. Tetapi ketika dia punya istri dan jadi ayah, dimarah istrinya dia, betul juga ayah, kan gitu ya. Kan hayal bagi anak itu. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Arabi, bahwa wali itu dongeng bagi kita. Maka apa dia kata? Dia sebut anqa mughrib, itu simbolnya. Anqa itu burung ponik yang hanya ada pada cerita dongeng-dongeng itu. Seperti itu kenyataannya bagi orang yang belum tahu itu seperti itu. Seperti dongeng, betul. Ya. Tapi setelah tahu baru nyata. Beliau hanya ingin dengan berbagai simbol-simbol itu, ilustrasi-ilustrasi itu, hanya ingin mengatakan tidak dapat dikhayalkan. Maka apa dalam kitab Muqaddimatut Tasawuf, dia bilang wala yunalu bil hilah. Kewalian ini tidak boleh dicapai dengan tipu daya. Ya. Wah, kalau saya menggunakan sorban Sunan Giri, jubah Sunan Bonang, tongkat Sunan Muria, tasbih Sunan Kudus, mungkin cepat makrifat. Enggak bisa ditipu daya. Kalau saya kencengin zikirnya 1 hari 2 juta, mungkin tidak. Hikam Imam Ibn Athaillah mengatakan sawabiqul himam la tukhriku aswaral aqdar. Ditambahin lagi semangatnya, nggak bikin cepat, karena itu anugerah Allah. Akhirnya apa? Al a'mal suwarun wal ikhlasu ruhuha. Sudah itu. Ikhlas itu yang mempercepat seseorang sampai kepada Allah. Itulah tarekat sidqut tawajjuh. Ya. Wa hadza bayanu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu faman fahima hadzal masal alima. Kalau udah tahu masal ini ya, artinya ilustrasi ini, alima, dia tahu la wasla wala fasla, enggak ada sambung, enggak ada pisah. Wa alima annal arifa huwal ma'ruf war ra'i huwal mar'a wal wasil wal mausul. Tahu semua yang sampai adalah yang disampaikannya. Ya, adalah dia. Wal wasil huwa wal mausul huwa wal arif huwa wal ma'ruf huwa war ra'i huwa wal mar'a huwa. Pama wasala ilaihi ghairuhu, tidak ada yang sampai kepada Allah selain Allah, enggak ada. Wa man fasala anhu ghairu, tidak ada yang terpisah dari Allah selain Allah, tidak ada. Paman fahima dzalika khalusa. Paman fahima dzalika khalasa min, itu min ya, min syaraka syirk wa illa palam yasum raihatal khullas minasyirk au khalas minasyirk khalas. Maka barang siapa yang paham dari ini, maka dia akan paham ya kepada apa? Dia akan selamat. Man fahima dzalik, barang siapa yang paham ini ya, maka telah selamat dari siriknya syirik, min syaraka syirk, dari siriknya syirik.
Syarak itu artinya syarak itu saingan ya, saingan, sebelah. Ya, syirik. Jika tidak, maka dia tidak mencium baunya sekalipun. Bau apa? Bau keselamatan syirik. Jangankan selamat, bau keselamatan syirik aja tidak mencium. Kalau tidak begini memahaminya. Gitu. Wa aktsarul urraf, lagi-lagi dia menyindir. Mayoriti ahli ma'rifat menyangka allazina dhannu annahum arafu nufusahum wa arafu rabbahum wa annahum khalasu min ghaflatil wujud. Qalu inna tariqa la tatayassaru illa bil fana'i wa bi fana'il fana' wa dzalika li adami fahmihim qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam wa li dhannihim annahum bi mahwi syirik asyaru tauran ila nafil wujud ay fana'il wujud wa tauran ila al fana wa tauran ila fana'il fana wa tauran ila al mahw wa tauran ila al istilam wa hadhihi al isyaratu kullaha syirkun mahd fa in man jawaza an yakuna syai'un siwahu wa yaqna ba'dahu wa jawaza fana'a fana'ihi wa faqad asbata syai'an siwahu wa man asbata syai'an siwahu faqad asyraka bihi ta'ala arsyadahumullahu wa iyana ila sawa'is sabil. Amin. Mayoritas ahli ma'rifat menyangka bahwa mereka telah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, dan mereka selamat dari kelalaian kepada wujud. Mereka berkata bahwa jalan menuju Allah itu tidak mudah melainkan dengan fana, melenyapkan wujud, dan kemudian fana dari fana, artinya fana dari rasa fana. Demikian itu karena mereka tidak memahami sabda Nabi tadi, dan karena mereka menyangka bahwa mereka yang menghapuskan syirik, mengacu kepada satu tahap untuk menghilangkan wujud pertama. Ya, pana wujud, satu tahap lagi kepada pana, satu tahap lagi kepada pana al pana, kemudian satu tahap lagi kepada hilang mahu, dan tahap lain kepada membuka jiwa istilam, kemabukan jiwa istilam. Maka acuan-acuan ini semua adalah sebuah syirik belaka. Ya, karena seseorang yang membolehkan adanya sesuatu selainnya dan setelah itu dipanakkan serta membolehkan pana dari rasa panaknya, berarti dia menetapkan bahwa dia ada, bahwa dia menetapkan sesuatu itu ada di samping Allah, selain Allah. Dan siapapun yang telah mensabitkan, menetapkan adanya sesuatu selain Allah, berarti dia telah mensekutukan Allah. Semoga Allah membimbing kita semua kepada jalan yang lurus. Lalu syair, zonanta zununan bi annaka anta wa ma antakuna wala qad kunta. Apa? Engkau menyangka bahwa engkau itu engkau. Tidak akan ada engkau, dan sama sekali tidak telah ada engkau, tidak ada. Kan zonanta zununan, kamu menyangka satu persangkaan. Bi annaka anta, bahwa engkau adalah engkau, artinya ada. Wa ma antakuna, sebenarnya engkau tidak ada. Wala qad kunta, dan sama sekali engkau tidak, bukan telah ada, artinya dulu ada, tidak. Fa in anta fa innaka rabbun wasani senaini da'ma zonanta. Jika engkau itu engkau, maka berarti sesungguhnya engkau Tuhan. Jika engkau betul ada, engkau independen, ya, berarti engkau Tuhan. Kenapa? Karena ada di sampingnya. Makanya Imam Abdul Qadir ketika menafsirkan la ilaha la maujuda, setelah itu la ilaha la ma'buda, ini wihdatul wujud, ini wihdatul syuhud. Ya. Fa in anta fa innaka rabbun wasanisnaini. Ya. Berarti ada dua Tuhan yang kedua, kamu yang kedua dari dua Tuhan itu. Da'ma zananta, buang sangkaan kamu itu. Fala farqa baina wujudaikuma fama bana anka wala anhu binta. Tidak ada perbedaan antara wujudmu berdua.
Dia tidak terpisah darimu dan engkau tidak terpisah darinya. Fa in qulta jahlan bi annaka ghairuhu bi annaka ghairuhu. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu itu selain Allah, jahlan. Kamu mengatakannya karena tidak tahu. Kamu tidak tahu bahwa nama kamu Rahim, kamu nyebutnya Mahmud misalnya. Ya. Fa in qulta bi annaka ghairuhu jahlan hasunta. Boleh, bagus, karena lu enggak tahu. Ya. Wa in jala jahluk kunta. Ya. Jika kebodohanmu hilang, maka engkau itu dia. Kunta huwa, gitu. Engkau itu dia. Setelah tahu, oh. Pawasluka hajrun wa hajruka waslun. Apa maksudnya pawasluka hajrun? Sambungmu itu putusnya darimu. Artinya kamu disebut sampai ke Allah, nyambung ke Allah karena kamu tahu bahwa kamu nggak ada, kan putus berarti. Artinya kamu tinggalkan dirimu. Wahajruka, dan apabila kamu meninggalkan waslun, itulah sampai. Jadi sampai-sampai itu seperti yang sering saya katakan, bahwa baru tahu ternyata kita tidak ada. Wa bu'duka kurbun bihadza hasunta, dan jauhmu itu dekat dengan begini kau baik. Da'il aqla wafham binurin kisyafin laila tafuqu ma anhu wasabta. Tinggalkan akal dan pahami dengan cahaya kasyaf. Laila itu di atas apapun yang engkau telah lukiskan. Laila di sini satu rumus simbolik kekasih. Ya. Wala tusyrik ma'allahi syai'a li'alla tahuna fasyirku hunta. Jangan engkau sekutukan Allah kepada sesuatu apapun agar engkau tidak menjadi hina, karena syirik itu kehinaan. Nah, kalau kita tidak boleh syirik kepada apapun, sesuatu apapun, kita paling sesuatu bagi diri kita untuk kita ketahui bahwa tidak ada kita itu. Fa in qala qail, kalau ada yang bertanya lagi, ya. Anta tushiru ila anna irfanaka nafsak huwa irfanullah wal arif bi nafsihi ghair wal arif bi nafsihi ghairullah wa ghairullah kaifa ya'rifullah wa kaifa yasil ilaihi. Jika ada orang bertanya, engkau mengatakan bahwa makrifatmu kepada dirimu itu makrifatmu kepada Allah. Nah, orang yang arif dengan dirinya itu bukan Allah. Kan engkau mengatakan mengenal dirimu itu mengenal Allah. Dan orang yang sudah mengenal itu arif, berarti kan tahu bahwa dirinya bukan Allah. Dan bukan Allah itu bagaimana bisa mengenal Allah, dan bagaimana juga ia sampai kepadanya. Ya. Kan orang yang mengenal dirimu mengenal Allah. Oke. Nah, berarti yang sekarang kita pandang diriku itu kan selain Allah, bukan Allah. Ya. Kok dia bisa sampai kepada bukan Allah? Itu kan Pak, pertanyaan, ya, sisa-sisa pertanyaan akal itu kan. Gitu. Apa jawabnya? Man arafa nafsah alima anna wujudahu laisa biwujudihi wala, sebetulnya di awal-awal sudah ada jawabannya. Wala ghairu wujudihi bal wujuduhu wujudullahi bila sayrurah wa wujuduhu wujudullahi bila dukhul wujuduhu bilai wala khuruj minhu wala yakunu wujuduhu ma'ahu wa fihi bal yara wujudahu bihalihi makana qabla an yakuna bila fana wala mahu wala fana'i fana'in fa inna fana asyai bi qudratillahi ta'ala wa hadha muhalun wadihun sharih. Ya.
Barang siapa telah mengenal dirinya, dia telah mengetahui, ini jawabannya. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, dia mengetahui bahwa wujudnya itu bukan wujud Allah, dan juga bukan selain wujud Allah. Ya. Kita berdiri di cermin, ada dua wujud di cermin dan ya, aku bercermin, maka ada dua di cermin. Sekarang kita bertanya, yang mana aku? Ini, itu bukan, tapi dia bukan selain aku, gitu. Itu jawabannya. Masa aku itu, aku inilah, tapi dia bukan selain aku. Karena tidak ada yang lain selain aku. Namun wujudnya itu wujud Allah tanpa menjadi Allah. Dia wujud aku tanpa menjadi aku. Yang menjadi aku ya aku. Wujudnya itu wujud Allah tanpa masuk saya ke situ. Enggak masuk saya ke situ. Dan wujudnya itu wujud Allah tanpa keluar darinya. Bukan dia keluar dariku. Apa itu dia keluar dariku? Seperti ada pemahaman Nur Muhammad yang sesat. Nur Muhammad bisa keluar darinya dan menjelma dan berdialog dengan dia. Ini kan halu. Dan tidak juga wujudnya itu adalah bersamanya dan di dalamnya. Bukan bersama, tidak. Ya. Bahkan ia melihat wujudnya itu dengan keadaan dirinya. Bagaimana dia melihat wujud Allah? Ya, itu keadaan diri dia, itu wujud Allah. Kalau dia disuruh ya, selain manusia tidak ada yang merasa ada. Tumbuh-tumbuhan, binatang tidak merasa ada. Maka Ibnu Arabi pernah mengilustrasikan, ini pohon, ini kambing. Diikat kambing di situ, nggak pernah marah-marah dengan pohon. Pohon juga nggak merasa terganggu. Sampai kering, layu, mati dua-duanya, ini juga tinggal tulang, selesai saja. Ya. Kenapa? Karena dia tidak merasa ada yang lain selain dirinya. Nah, itu yang dikatakan bahwa tauhid mereka itu zatiyah. Tauhid alam itu zatiyah. Dan manusia itu ya, punya tantangan yang berat untuk melakukan itu. Tidak juga wujudnya itu ada bersamanya dan di dalamnya. Bahkan ia melihat wujud Allah itu dengan keadaan dirinya. Nah, artinya dia melihat wujud Allah bihali. Sebelum dia menjadi ada tanpa fana, tanpa hilang, tanpa panak-panak, tanpa perlu dipanak-panakan seperti itu. Karena lenyapnya sesuatu itu dengan kekuasaan Allah. Ya, dan kalau itu semua ada, berarti itu mustahil. Ya, kalau kita menghilangkan diri kita dan lalu panak itu mustahil. Tapi bukan seperti itu. Ya. Namun seperti yang di atas tadi, itu yang dimaksud. Ya. Itulah jawaban bahwa orang arif melihat dirinya bukan Allah, bagaimana dia bisa sampai ke Allah? Itu memang bukan Allah. Ya. Fatabayyana, maka jelaslah anna irfanal arif binafsihi huwa irfanullahi subhanahu wa ta'ala nafsahu. Itu nafsahunya, bukan nafsu. Li'anna nafsahu laisa illa huwa. Karena dirinya ya, mana? Li'anna nafsahu laisa illa huwa.
Ini ada arti yang hilang ya, satu paragraf. Maka nyatalah bahwa makrifatnya orang arif itu dengan bahwa makrifatnya orang arif kepada dirinya itu berarti makrifat Allah kepada dirinya. Ya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi seorang arif dia mengenal diri, ya, sebetulnya yang dia kenal adalah Allah. Karena dia adalah tajalli. Ya, apa? Ma'rifatullah nafsahu binafsih. Allah tajallikan itu. Ya. Dan itulah Imam Ibnu Arabi menulis buku Tajalliyat. Ya. Berapa ratus tajalliyat itu dia ungkapkan, 160 tajalliyat kalau tidak salah. Kenapa? Karena dirinya hanyalah dia. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah dengan nafs itu al-wujud. Faman wasala ila hadzal maqam, barang siapa yang telah sampai kepada maqam ini, lam yakun wujuduhu fi dzahir wal batin wujudah. Maka wujudnya baik zahir dan batin itu bukan wujud dia. Bal wujuduhu wujudullah. Namun wujudnya itu wujud Allah. Kalamuhu kalamullah, kalamnya kalam Allah. Fi'luhu fi'lullah, perbuatannya perbuatan Allah. Wa da'awahu ma'rifatallah wa da'awahu ma'rifatallahi nafsahu binafsih. Pengakuannya kepada ma'rifat itu pengakuan Allah kepada ma'rifat Allah kepada dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Arabtu rabbi bi rabbi. Ya. Bahkan mereka mengatakan ja'atil ma'rifatu baghtah. Setelah dia melalui susah payah begitu dapat makrifat, dia mengatakan makrifat itu datang secara tiba-tiba dan mendadak, tidak disangka-sangka. Ya, maka di dalam bertarekat itu jangan ya, menunggu-nunggu, mencari-cari, menyangka-nyangka ada apa nih, wah udah datang, ya, kasab nih datang, lah, ya, itu fitnah. Ya. Harus tetap sebagai hamba dan pasrah, tidak ingin apa-apa. Saya selalu mengatakan jangan ingin apa-apa, dan kalau ada apa-apa buang apa-apa itu agar tidak ada apa-apa. Memang tidak ada. Ya. Dan engkau akan merasakan jika makrifat itu datang bahwa kamu tidak ada apa-apa. Jadi kenapa mencari apa-apa? Kalau memang nanti kalau setelah makrifat tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, ya udahlah apa-apa aja sudah. Ya. Karena banyak orang bertarekat mencari-cari, menanti-nanti, menunggu-nunggu, menyangka-nyangka, merasa-rasa. Ada hawa. Ya. Dan itu juga ciri khas, bukan ciri, metode utama dalam tarekat Saziliyah. Ya, tidak boleh menginginkan futuh wala kasyaf wala karamat wala syai'. Hada haidur rijal. Karena semua itu adalah sampah industri itu. Sekarang ada industri yang kita tunggu keluar dari pabrik itu apa? Produknya, kenapa? Sampahnya. Ya, al-karamatu haidur rijal. Ya. Karamat itu adalah sampah pabrik itu apa namanya? Limbah supi. Itu limbah. Ya, mereka hanya ingin Allah wabas. Ya, Allah saja, jangan ya, tidak Allah.